Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengatakan ada jenis tertentu yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Memasuki minggu yang keempat, kita berdoa dan berpuasa bersama-sama. Saya mau mengajak Anda semua untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Ada contoh-contoh misalnya Elia, waktu dia dikejar-kejar, dia membutuhkan perlindungan, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Daniel waktu dia membutuhkan jawaban dari Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Seorang yang bernama Hana, waktu itu dia nggak punya anak, mempunyai kerinduan untuk mempunyai seorang anak, dia juga berpuasa dan berdoa. Contoh lain lagi kita bisa belajar dari orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Dia menangis dan berpuasa waktu dia mengalami kesedihan, waktu panglimanya, orang kuncinya meninggal. Dia menangis dan berpuasa. Orang yang sama juga Raja Daud, dia berpuasa waktu orang-orang Israel sakit. Daud selalu berdoa dan berpuasa waktu dia mencari jawaban dari Tuhan. Ini adalah satu pola yang kita bisa belajar di dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kita berpuasa, kita berdoa, kita simpan waktu dengan firman Tuhan, maka dia pasti akan berbicara dengan kita. Kita lanjutkan lagi, ada banyak contoh-contoh di sini. Waktu orang Israel pergi berperang, mereka berpuasa dan berdoa. Waktu satu negara mengalami bencana, mereka berpuasa dan berdoa. Anda bisa lihat ayat-ayatnya ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari buku Mazmur, buku Samuel, buku Esther. Contohnya lagi Esther misalnya, dia waktu membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Coba saudara, memasuki minggu yang keempat kita berdoa bersama-sama dan berpuasa, kita tahu bahwa kita perlu terus fokus bahwa waktu kita bukan hanya nggak makan, tapi kita berpuasa dan berdoa, pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi, pasti. Yesaya pasal yang ke-58 menjelaskan bahwa ternyata ada orang-orang yang berpuasa, tapi nggak ada hasilnya. Mereka bertanya kepada Tuhan, kami sudah berpuasa tapi engkau tidak memperhatikan. Kenapa Tuhan? Di Yesaya 58 dijelaskan bahwa Tuhan berkata waktu berpuasa, kita masih mengurus urusannya kita. Dalam bahasa Inggrisnya itu busy. Kita sibuk. Sehingga kita nggak simpan waktu dengan Tuhan. Tetap nggak makan sih, tapi nggak berdoa juga. Masih mendesak-desak semua pegawai. Berbantah dan berkelahi. Coba saudara, waktu kita merendahkan diri saat-saat ini, ada nggak dari kita di sini yang masih berbantah, berkelahi, ribut, memikul dengan tinju, mendesak-desak, bisi, menundukkan kepala seperti gelagah. Bahasa Inggrisnya tuh begini saudara, you show off your humility. Merendahkan diri sih, tapi membanggakan kita punya kerendahan diri. Di sini dikatakan yang Tuhan mau ialah waktu kita berpuasa, kita membuka semua belenggu kelaliman, semua kejahatan, tali-tali kuk, segala beban kita buang. Orang yang terbeban kita bebaskan, kita tolong, berikan makan kepada orang-orang yang lapar, tolong orang-orang yang miskin, memberi pakaian pada orang-orang yang tidak punya pakaian. Dan di sini saudara bisa melihat
Yesaya 58 paling sedikit ada 14 berkat. Kalau kita melakukan puasa yang demikian, saya sebutkan beberapa di sini, maka terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Segala luka, segala sakit, kekecewaan, saya percaya jasmani rohani akan mengalami pemulihan. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itu Anda akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Anda kalau perlu minta tolong, Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, maka Dia akan berkata, ini aku. Tuhan akan menuntun Anda senantiasa. Anda akan mempunyai hati yang puas di tanah yang kering. Tuhan akan memperbarui kekuatan Anda, sehingga Anda akan seperti taman yang selalu diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Anda akan dipanggil sebagai orang-orang yang membangun reruntuhan, yang memperbaiki tembok yang tembus. Jadi ada breakthrough yang sudah runtuh, yang sudah rusak, yang sudah berabad-abad, generasi sebelumnya rasanya nggak bisa pulih. Anda akan dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang memulihkan. Mari saudara kita teruskan puasa kita bersama ini dengan pengharapan dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam diri Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam gereja kita, di Amerika, dimanapun Anda berada, Tuhan akan pakai Anda. God bless you.